Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film horor yang berjudul Cannibal Boy. Film ini menceritakan tentang beberapa pemuda yang suka memakan daging manusia. Oke guys, daripada penasaran mending simak sampai habis ringkasan filmnya. Cerita bermula dari sebuah restoran di mana terlihat dua pasang muda-mudi yang sedang bercerita sambil menyantap makanan. Sepertinya mereka sedang mengobrolkan sesuatu tentang seks atau berhubungan badan. Mereka berencana untuk mencari sebuah tempat di mana mereka akan melakukan kegiatan orang dewasa, ya seperti wik-wik gitu. Tak lama kemudian mereka pun cabut dari restoran tersebut. Empat muda-mudi ini kita sebut saja namanya Nita, Meli, Andi dan Rudy. Mereka adalah mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi. Cerita beralih ke sebuah pom bensin di mana di sana terdapat juga sebuah supermarket. Selagi Andi dan Rudy mengisi bahan bakar, Nita pun meminta izin ke supermarket untuk membeli sesuatu. Terlihat di dalam supermarket ada beberapa pemuda dungu yang sedang berbelanja. Namun sepertinya si Nita ini sangat usil sehingga ia membuli dua pemuda tersebut, sampai-sampai Nita bertengkar dengan mereka. Melihat kekacauan itu Rudy dan Andi pun segera menjemput Nita dan langsung tancap gas. Terlihat sangat kesal dua pemuda itu dan mereka langsung mengejar Andi dan teman-temannya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Namun sewaktu mereka melintasi sebuah gang, mereka menabrak seekor anjing. Andi, Rudy dan teman-temannya berhasil lolos sedangkan dua pemuda yang mengejar mereka terperosok menabrak kendaraan yang ada di sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba lari kembali dari kejaran mereka. Disinilah mulai awal malapetaka buat mereka. Selagi yang lain mengejar Andi, Rudy dan teman-temannya, ternyata dua pemuda yang terperosok tadi dihajar sampai mati oleh dua orang anggota geng. Terlihat Rudy sangat cemas. Kita sungguh dalam bahaya yang cukup besar. Yang aku lihat tadi adalah sekelompok geng yang sangat ditakuti di kota ini, bahkan polisi pun tidak berani terhadap mereka. Sedangkan Andi dan Nita terlihat santai-santai saja. Sungguh mereka tidak tahu kalau nasib mereka sekarang sedang terancam. Meli pun mencoba untuk menenangkan Rudy kalau ini akan baik-baik saja. Engkau janganlah khawatir, ungkap Meli. Namun tiba-tiba, setelah mereka ditabrak beberapa kali akhirnya Andi, Rudy, dan yang lainnya berusaha kabur dari sana. Terlihat seseorang anggota geng itu berbisik kepada temannya kalau ini adalah beberapa mangsa yang mudah dan empuk, maka dari itu kita harus menangkap mereka, karena kita bisa mendapatkan banyak uang. Mereka pun akhirnya berpencar menyelamatkan diri. Setiap sudut bangunan tidak terlepas dari pantauan anggota geng tersebut. Di sebuah sudut bangunan terlihat Andi dan Nita berhenti sejenak, sepertinya Nita sudah sangat keletihan karena sudah berlari cukup lama. Sepertinya Nita ini mempunyai ide bahwa dia akan menawarkan tubuhnya untuk digarap oleh pemuda geng yang sedang mengejar mereka. Mungkin dengan menawarkan memeknya, anggota geng itu tidak akan menangkapnya. Ide gila. Engkau sungguh gila, ungkap Andi. Ayolah kita masih bisa lari dan menghindar. Namun Nita tetap saja tidak mau. Akhirnya Andi tetap berlari untuk menyelamatkan diri. Cerita beralih ke Rudy dan Meli, terlihat Meli sedang menghubungi polisi. Cerita kembali ke Nita. Ternyata idenya tadi sangat tidak mempan terhadap mereka. Nita pun dihajar dan dipukuli, namun tiba-tiba Andi datang untuk menyelamatkan Nita. Dasar wanita celeng, ia malahan kabur dan meninggalkan Andi. Andi pun dihajar sampai tewas. Terlihat seorang dari mereka sedang menerima telepon, sepertinya ada bisnis ilegal yang mereka lakukan. Cerita beralih di mana Meli dan Rudy tertangkap. Rudy dihajar sampai babak belur dengan tulang leher dipatahkan dan dipukuli hingga tewas.
Meli pun berhasil lolos, namun seorang dari anggota geng itu sangat kesal sampai Meli wanita cantik mulus itu bisa lolos. Tanpa basa-basi ia langsung menembak tembakan tersebut. Sepertinya Meli ini adalah target dan incaran yang sangat utama. Nini masih penasaran juga apa sih motif dari anggota geng ini? Sementara itu Nita masih berjuang demi hidupnya, dia bersembunyi dan terus lari. Setiap ruangan kosong ia mencoba untuk diam dan bersembunyi. Karena selip sedikit saja nyawanya sudah pasti melayang. Tak lama kemudian, Nita pun tertangkap, dan ia mencoba menggoda dengan melancarkan ciuman bertubi-tubi kepada laki-laki itu berharap nyawanya bisa tertolong. Namun sekali lagi usahanya itu sia-sia. Dengan ditemani oleh sebuah siaran televisi, si Meli sambil menangis meratapi nasibnya yang sedang terancam. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba lari kembali dari kejaran mereka. Akhirnya Meli memasuki sebuah bangunan yang kosong dan mencoba untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Sewaktu Meli memasuki sebuah lift, seorang anggota geng yang kita sebut saja namanya Johnny sempat melihat Meli. Dengan cepat Johnny pun menyusul Meli melalui tangga darurat. Sewaktu tangan Johnny ingin menggapai Meli, dengan cepat Meli menutup pintu dan membuat tangan Johnny terjepit dan cukup membuat Johnny menjadi sangat kesal. Sayangnya ruangan yang dimasuki oleh Meli adalah ruangan kecil yang berukuran 2 kali 2 meter saja dan tidak ada akses keluar lainnya. Melihat itu Johnny berkata kepada Meli bahwa ia akan menunggu Meli di depan pintu sampai pagi menjelang. Sekarang Johnny dan teman-temannya telah berkumpul di depan pintu, namun terlihat Nita yang sedang mereka sandera. Terlihat ketiga teman Johnny ini seperti sudah disuntik oleh sebuah ramuan yang membuat mereka sangat ganas dan sangat ingin memakan daging manusia. Seperti ingin menjadi monster saja. Nita menawarkan bahwa ia akan menyepong burung keempat pria tersebut, alih-alih agar nyawanya tertolong. Namun terlihat gerombolan itu tidak ada lagi nafsu birahi. Nita pun didorong sampai terjatuh lalu mereka memakannya hidup-hidup. Meli pun melihat dari kaca pintu aksi ketiga monster tersebut. Tidak ada cara dan jalan lain, Meli pun harus keluar dari ruangan itu dengan memegang sebuah korek api gas dan beberapa dinamit. Meli pun keluar dari ruangan dengan mengancam kalau mereka menyerang maka ia akan meledakannya. Kemudian Meli disuruh oleh Johnny untuk lari. Kemudian Johnny menyuruh teman-temannya untuk mengejar, ia seperti kucing mengejar tikus untuk dimangsa. Lambat laun setelah berusaha untuk melarikan diri, alhasil Meli pun tertangkap, dan langsung dibawa ke sebuah gedung yang ternyata di sana banyak gadis-gadis yang dikurung di sebuah sel tahanan. Terlihat mereka disambut oleh pria yang berpenampilan seperti dokter bedah dengan memegang sebuah tongkat sentrum yang bisa mengalirkan aliran listrik. Meli pun langsung diikat di sebuah kursi dengan tangan dirantai dan kaki mengangkang. Dan terlihat juga seorang laki-laki berbadan besar dengan gigi bertaring yang lapar akan daging manusia, untunglah ia dirantai. Ia sepertinya sudah menjadi monster akibat serum yang sudah terlalu banyak disuntikan. Sekarang barulah kita tahu kalau mereka ini menjalankan bisnis penjualan organ tubuh manusia. Sepertinya Meli ini akan menjadi korban yang sangat mahal apabila salah satu organ tubuhnya dijual. Sepertinya yang akan dimutilasi dan diambil adalah organ yang paling penting buat seorang wanita, yaitu alat kelamin Meli alias memes Meli yang akan diambil dan dijual. Meli pun menjadi sangat ketakutan dan cemas. Tiba-tiba rencana mereka berubah, lalu Meli pun dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana Johnny dan beberapa orang lainnya bernegosiasi untuk harga seorang Meli. Ternyata Meli ini akan dijadikan seorang monster wanita oleh beberapa orang berduit yang ada di dalam ruangan tersebut. Seseorang dari mereka memberikan desain atau bentuk Meli setelah menjadi monster yang akan mereka ciptakan. Ini akan menjadi sebuah mahakarya yang hebat, ungkap seorang laki-laki berkepala botak. Melihat ada celah dan kesempatan Meli pun dengan cepat masuk ke dalam sebuah lorong kecil yang ada di sana dan hanya cukup untuk satu orang saja. Untuk sementara Meli pun berhasil kabur dari ruangan tersebut.
Dalam keadaan gelap dan lorong yang sempit, Meli berusaha mencari jalan keluar. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki dan semangat untuk bertahan hidup, Meli pun terus menelusuri lorong tersebut. Setelah Meli berhasil menemukan jalan keluar, ia pun tertangkap. Untung ada seorang Pak Tua yang menolongnya. Ternyata Pak Tua ini sengaja menyusup ke bangunan tersebut guna untuk mencari anaknya yang hilang dalam waktu beberapa hari kebelakang. Lalu Pak Tua itu pun keluar dengan sebuah pistol di tangannya dengan maksud untuk mencari putrinya yang bernama Laura. Alhasil kini Meli kembali sendirian lagi. Meli pun mengendap-endap mencari jalan keluar. Tibalah ia di depan sebuah pintu dapur dengan seorang penjaga yang sedang tertidur pulas di sebuah kursi. Lagi-lagi Meli pun tertangkap di sebuah kamar mandi, namun tiba-tiba munculan Johnny. Sepertinya Johnny dan temannya itu ingin memperebutkan Meli. Setelah cekcok, akhirnya kedua pria itu pun berkelahi. Ini sepertinya menjadi kesempatan Meli untuk melarikan diri. Di sisi ruangan yang lain terlihat Laura sedang disandera oleh salah satu orang berduit yang kita sebut saja namanya Joko. Dengan memegang pisau cukur, Joko menari-nari di hadapan Laura seolah-olah melakukan upacara sebelum ia menghabisi Laura. Namun Joko pun melihat kalau Meli tertangkap dan ia pun tidak jadi untuk membunuh Laura. Meli pun disuntik dengan obat bius dan membuatnya pingsan untuk beberapa saat, lalu mereka memakaikan Meli sebuah gaun berwarna merah. Meli pun terlihat sangat cantik walau dengan keadaan menangis dan cemas. Terlihat di sana Laura dengan leher yang terpasung dan kulit kepalanya yang sudah terkelupas akibat dari sayatan pisau cukur si Joko. Lagi-lagi monster berbadan besar itu sangat ingin sekali memakan si Meli, namun ia selalu disetrum oleh tongkat listrik, yang anehnya ia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian seseorang dari mereka membawakan sebuah meja dorong yang bentuknya seperti meja operasi, dan Meli akan ditaruh di atas meja tersebut. Sepertinya ini akan menjadi pesta kanibal. Namun tiba-tiba muncullah Pak Tua bersama seorang dari mereka yang menjadi sanderanya Pak Tua. Pesta pun terhenti sejenak, sekali lagi nyawa Meli tertolong. Pak Tua itu menyuruh mereka untuk melepaskan Meli, lalu ia menanyakan di mana seorang gadis yang bernama Laura. Laura pun menyauti suara Pak Tua tersebut. Namun alangkah terkejutnya Pak Tua itu melihat kepala Laura yang sudah terluka parah. Dasar Pak Tua karena terlalu banyak mikir, akhirnya Johnny berhasil merebut pistolnya dan langsung menembakkan pistol itu ke arah Pak Tua. Pak Tua pun tewas di tempat. Pagi hari pun tiba, terlihat di luar gedung sedang banyak kerumunan orang karena terlihat ada seorang di atas atap yang akan bunuh diri dengan melompat. Di samping itu Meli pun terus berlari sekuat-kuatnya. Seketika Meli melihat sebuah jendela, maka ia tidak berpikir panjang dan langsung ia melompat menerobos jendela kaca tersebut. Semua kerumunan itu dihabisi oleh orang-orang psikopat yang keluar dari dalam gedung. Meli pun terus diburu dan dikejar. Akhirnya Meli diselamatkan oleh dua orang pria yang kebetulan lewat di sana. Meli pun akhirnya selamat. Dari mereka berempat hanya Meli yang selamat. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, sampai ketemu di ringkasan film lainnya.